Saya mengenal kopi itu sejak kecil ya, kalau berkata itu di umur 2-3 tahun. Jadi di lingkungan keluarga saya, khususnya di kampung itu dipercaya bahwa kopi itu berkhasiat untuk meredakan demam serta mata tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Selvina Astuti, saya pemilik Musti Coffee. Asal saya dari Batui, Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Awalnya itu melihat peluang ya, peluang di sekitar industri kawasan IMIP ini sangat-sangat bagus ya. Apalagi di IMIP sendiri ya seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali karyawan ya dan perusahaan. Kalau dikalikan satu perusahaan itu udah ribuan orang, apalagi kalau sampai berapa puluh perusahaan dikalikan saja 1.000 kali berapa puluh, udah puluhan ribu orang tentunya yang ada di sini. Di kawasan IMIP juga saya lihat banyak pencinta kopi, apalagi mendominasi itu laki-laki. Musti sendiri itu awal bukanya itu tepatnya di tanggal 8 Agustus 2024. Nah, di sana itu kalau dibilang dengan waktu yang sangat singkat kemarin itu, saya temui tempat ini, kemudian saya tertarik di waktu 1 minggu ya. Kita prepare, kemudian datangkan barang-barangnya, ya mulai meracik-meracik kecil-kecil, akhirnya jalan kayak gini. Awalnya itu memang saya membuka Musti ini dari proses secara manual ya, tidak menggunakan mesin kopi yang tren-tren seperti di kopi-kopi shop bagus lainnya. Jadi kita memang manual, prosesnya manual, tidak menggunakan listrik, cuman grindernya aja yang menggunakan listrik. Untuk espressonya kita pakai yang manual. Kalau di awal-awal di bulan pertama itu bisa dihitung jari ya untuk orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang. Ya kalau dibilang ya masih sepi untuk di awal-awal bulan pertama. Tantangan terbesar sih kalau ada karyawan nih udah ditrainingkan nih, diajarin dari nol, kemudian tiba-tiba resign. Nah, otomatis saya harus merekrut lagi karyawan baru dan mengajarkan lagi mulai dari nol. Seperti itu. Kalau Musti Coffee sendiri, kalau bahasa Sulawesi ya dan di beberapa daerah di Indonesia, kalau musti itu ada kayak kalimat ajakan kayak musti, harus, kamu mesti minum. Kayak gitu, jadi musti gitu. Sedangkan kalau di bahasa Inggris must kan, MUST ya, itu kayak wajib juga nggak sih, harus gitu. Jadi sebagai kalimat positif yang ketika di-mention orang itu langsung notice, harus gitu, wajib gitu ya. Jadi sinkron aja, kayak gitu. Kayaknya pengen punya Musti Coffee Shop nih. Nah, akhirnya bikin Instagramnya walaupun nggak ada followernya nih. Kayak gitu. Saya percaya kalau apa ya, semua itu berawal dari mimpi. Jadi kita mimpi dulu, baru kita bisa action dan terrealisasi, seperti itu kurang lebih. Sekarang masih sendiri, untuk medianya masih sendiri. Ada ngambil foto, diedit lagi, stok foto lagi kalau lagi ada gambar-gambar yang bagus, video-video yang bagus. Mungkin kedepannya pengen juga ya punya tim media kalau Musti udah besar suatu saat nanti. Amin. Musti Coffee sendiri setiap hari ya, malam ya, lebih banyak itu pengunjung di malam hari. Pengunjung malam hari itu mendominasi itu 80% itu pekerja industri kawasan ini. Dengan berbagai macam perusahaan tentunya yang datang. Kalau datang itu malam beda-beda seragamnya. Jadi saya perhatikan kadang, oh orang pulang kerja mau santai,
ya kan, capek, mungkin mau relax dikit, singgah minum kopi. Jadi untuk signature sendiri kita ada menu utama kita, untuk minumannya itu namanya Musti Coffee. Untuk basicnya itu gula aren, jadi kopi gula aren, seperti itu. Untuk camilannya sendiri kita juga ada, di sini khasnya itu pisang wijen. Saya terinspirasi juga dengan pisang wijen yang viral-viral, tapi saya racik sendiri dan akhirnya jadilah namanya pisang wijen musti. Kayak gitu. Orang taunya kalau makan pisang wijen di sini, maksudnya bawa dopi, Musti Coffee, pisang wijen musti. Di sini ada beberapa minuman best seller, ya, varian best sellernya. Selain Musti Coffee itu ada butterscotch cheese, ada matchanya juga, yang non coffee ya. Kemudian ada Picicano, jadi itu yang non susu. Dia lebih fresh yang buah, kayak Americano tapi versi buahnya. Upaya menambah menu setiap bulan itu saya udah memikirkan ide-ide ya, walaupun cuma satu, kita tetap revisi terus, belajar terus, revisi lagi. Kalau ada yang kurang, ada juga yang udah paten, udah kita patenkan. Kemudian kalau ada yang perlu direvisi, ya kita riset lagi. Perkembangannya kalau boleh dibilang sehat ya, kalau dari saya bilang sehat. Kenapa? Karena stabil. Dari yang saya bilang tadi bisa dihitung jari, bulan ke bulan sampai masuk tahun kedua ini ya sangat-sangat naik lah untuk dari penjualannya sendiri. Kalau ada kafe-kafe pendatang baru mah lebih ini ya, saya anggap bukan sebagai saingan ya. Tentunya lebih bagus lagi. Buktinya banyak varian ya, di sini lebih bervariasi jadinya ya, banyak pilihan untuk teman-teman yang ada di industri IMIP khususnya. Dan kalau saya sendiri melihat ada kafe-kafe shop baru bukan sebagai kompetitor ya. Meskipun ada kafe-kafe baru di sekitar ya, saya aman-aman aja ya. Kenapa? Karena satu, kita pertahankan kualitas ya, yang udah baik dipertahankan. Kemudian yang belum baik kita perbaiki lagi, kita revisi lagi kayak gitu, sehingga ada teman-teman kafe-kafe shop lainnya itu menjadi menjadi referensi juga. Mungkin mereka ada yang gitu, atau kan dunia kopi ini semakin hari semakin berkembang ya, pasti ada varian baru lagi, temuan baru lagi, itu menjadi tren di anak muda, dan itu pasti mengikuti gitu, nggak ketinggalan, jadi kita harus upgrade. Kalau untuk transaksi pembayaran sendiri di sini kita masih menggunakan cash ya, itu cash tidak bisa dihilangkan ya, karena ya masih banyak yang pakai cash juga di sini. Kemudian kita opsi kedua adalah QRIS, seperti itu. Untuk sekarang itu ada 2 barista dengan pembagian shift 9 jam kerja siang sama malam, ada kitchen, ada waiter juga. Jadi 4 orang sekarang. Iya. Dari mana mereka berasal bekerja yang di industri? Untuk asal karyawan sendiri kita hiringnya dari luar Morowali, tapi masih area Sulawesi. Perkembangannya kalau boleh dibilang sehat ya, kalau dari saya bilang sehat. Kenapa? Karena stabil. Dari yang saya bilang tadi bisa dihitung jari, bulan ke bulan sampai masuk tahun kedua ini ya sangat-sangat naik lah untuk dari penjualannya sendiri. Perkembangannya dari awal yang saya bilang tadi sampai sekarang mau menuju mesti 2 tahun, sangat-sangat pesat ya. Dari yang awal-awalnya itu ya di angka 300.000, 500.000 per hari ya kan. Naik lagi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, seperti itu setiap harinya. Kenaikan itu dari 300 jadi 10 juta. Benar. Kira-kira periodenya berapa kali ada perkembangan? Berapa bulan sekali? Di per 3 bulan, kalau saya lihat grafiknya, saya kan juga tracking, catat ya juga ya. Lihat grafiknya itu 3 bulan itu udah ada kenaikan yang kelihatan kayak gitu.
Untuk di 3 bulan terakhir ini ya kurang lebih 100 juta. Kurang lebih. Stabilnya di situ. Yang pengen saya realisasikan di tahun ini, semoga tahun ini di 2 tahun Musti bisa tambah cabang baru lagi. Untuk opsi sendiri kita masih di sekitaran, satunya ini masih di sekitaran Morowali Bahodopi. Kemudian nanti pengen juga buka di asal kampung saya di Lubuk Banggai. Yang pertama itu kerja keras ya, itu udah harus. Kemudian disiplin, harus jujur juga. Kemudian akrab ya. Akrab itu ke semua orang ya, apalagi kita ini usaha ya, Musti Kopi. Ada pelanggan ya, harus ramah ya, akrab ya. Itu dan ramah.